saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Ada sukacita, amin. Mari siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Dia dalam kesempurnaan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya melimpah atas kita. Mari semua yang percaya katakan, wow, 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 kemenanganku. Wow, 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 kemenanganku. Waktu ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia
Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau setia dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak. Engkau yang mengambil alih setiap hidup kami. Engkau yang memegang setiap hidup kami. Terima kasih. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Kami sembah kasih setia-Mu di setiap langkahku. Hapuskan semua takutku. Angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu.
jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, memegang hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Mari rasakan hadirat-Nya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau baik Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji Kau Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Sebelum dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat, kasih setia, buat penyertaan Tuhan dalam keluarga dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan, kami ingin dikuatkan, kami ingin disembuhkan, dan kami ingin dipulihkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mendeklarasikan iman kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Puji Tuhan. Firman Tuhan akhir-akhir ini sangat-sangat memberkati kita semua. Bagi kita yang tidak pernah absen dalam ibadah, itu seri-serinya sangat baik, membangun, membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini tentang hidup dengan sebaik-baiknya, melanjuti firman Tuhan di minggu awal. Kalau minggu kemarin kita sudah mendengar
firman Tuhan tentang ada dua hal yang dibagikan oleh Pastor Indra. Satu, pengharapan yang kita miliki seharusnya menginspirasikan kita hidup kudus. Yang kedua, kita harus melakukan usaha untuk mengejar hidup yang kudus dan benar. Dan yang ketiga, dan untuk minggu ini firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dan juga orang-orang dewasa rohani lainnya. Karena dengan membangun hubungan dengan Yesus dan sungguh-sungguh mengikut Dia, membuat kita tidak akan menyimpang. Terlebih dahulu kita akan baca firman Tuhan, 2 ayat dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat yang 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selamanya. Dalam firman Tuhan, kita sudah melihat ya, dalam firman Tuhan 2 hal ini, 2 ayat ini. Ternyata untuk dapat hidup bertumbuh dewasa dalam Kristus, untuk dapat hidup sebaik-baiknya ke depan, mulai hari ini, untuk ke depannya, dikatakan ada 2 ayat ini menjelaskan, kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Ayat yang ke-17 dalam terjemahan sehari-hari mengatakan, jadi saudara-saudara, ya saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal ini, hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kalian tidak percaya penuh lagi kepada ajaran benar yang dulu kalian sudah pegang dengan teguh. Ini 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 saya ambil dari terjemahan sehari-hari. Ternyata penekanan Petrus di sini, Petrus sangat menekankan. Mengikuti orang yang salah dapat menyebabkan kita terjatuh dari posisi kita yang aman. Mengikuti orang yang salah dapat menyebabkan kita terjatuh dari posisi kita yang aman. Resikonya besar, dapat mempengaruhi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita pegang. Tadi di 1 Petrus dikatakan, 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 17 dikatakan, berhati-hati, jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Ternyata mengikuti orang yang salah dapat menyebabkan kita terjatuh dari posisi posisi kita yang aman. Maksudnya adalah pergaulan, lingkungan, komunitas yang salah dikatakan di sini dapat mempengaruhi kita. Petrus sangat menekankan berhati-hati, waspadalah. Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini berbicara untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk bertumbuh di dalam iman, untuk maju di dalam kebaikan-kebaikan Allah. Dikatakan di sini, agar kita dapat hidup dengan baik dan benar. Ternyata pergaulan itu mempengaruhi. Ini jelas. Hati-hati dan waspada, ini perkataan Petrus melalui ayat ini. Hati-hati dan waspada agar jangan sampai terjebak dalam kesalahan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, kita harus memperhatikan lingkungan kita. Kita harus memperhatikan komunitas kita. Kita harus memperhatikan teman-teman kita
yang di sekeliling kita. Karena resiko besar dapat mempengaruhi prinsip kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kita. Ini Petrus mengatakannya kepada jemaat Tuhan bahwa mereka harus memperhatikan. Jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita terpengaruhi. Dalam dunia juga saya akhir-akhir ini suka buka apa sih, seperti penyampaian firman Tuhan atau kata-kata bijak atau inspirasi dari orang-orang yang sukses, orang-orang dari hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali saya dapat dalam 1 bulan ini kata-katanya, jaga pergaulanmu. Dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau bergaul. Karena itu akan mempengaruhi hidupmu. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas di sini dikatakan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan berbahagia kita yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kadang-kadang tanpa kita sadari ketika kita bergaul, ada bahasa, ada kata-kata, ada hal-hal yang dapat mempengaruhi hidup kita. Ketika kita gundah gulana, ketika kita punya masalah, masuk dalam komunitas yang salah, nasihat-nasihat mereka atau inspirasi mereka yang salah bisa masuk dalam hidup kita. Jadi di sini pemazmur mau mengingatkan, berbahagialah engkau, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpul-kumpul untuk ngomongin orang, itu nggak bisa. Firman Tuhan udah jelas katakan, tidak akan membangunmu dan tidak akan membawamu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tidak. Kata-kata inspirasi yang pernah saya dengar juga dari video-video firman Tuhan, atau itu dikatakan, yang begitu kumpulannya harus kamu jauhi, karena kamu tahu lama-kelamaan engkau akan sama seperti mereka. Itu firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Saya katakan, saya pegang banget ini prinsipnya. Dulu barangkali saya terbiasa dengan begini, suka juga kadang. Tapi saya lama-lama saya lihat itu sangat mempengaruhi hidup kita. Saya tahu saya akan jatuh kalau saya terus di situ. Untuk itu saya mengambil kendali atas hidup saya. Harus keluar dari zona itu. Harus keluar dari komunitas itu. Karena apa? Ini seperti penyakit yang membawa kita untuk akan bersikap begitu juga. Makanya Petrus sangat keras mengatakan, waspada, berhati-hati. Kalau engkau tahu, engkau dapat berdiri tegap dan tidak dipengaruhi, ya gak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu, satu saat engkau akan jatuh melalui pergaulan demikian, lebih bagus engkau angkat kaki dari situ. Itu tidak baik bagi diriku dan bagi semua jemaat. Tidak baik. Memang pertama biasa, tapi Allah bisa karena biasa.
kebiasaan yang buruk itu bukan langsung terjadi, karena sering-sering, sekali. Jadi tanpa kita sadari, lama-lama kita sudah dipengaruhi dengan kuat. Jadi seperti mata rohani kita, suara hati kita sudah dibutakan, ditumpulkan, bahwa untuk membicarakan orang lain itu hal biasa. Tapi kalau kita mau mengurangi hal itu, ya gak apa-apa, Tuhan ingin kita berubah. Itu dulu kita, masa lalu kita. Sekarang kita harus pelan-pelan mau berubah. Tuhan sangat mengasihi kita yang mau selalu berubah. Jangan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tahu itu akan membuat kita ke hal yang tidak baik, kita harus keluar dari komunitas itu. Saya juga dulu suka begitu. Suka. Enak mendengarnya. Tapi terakhir saya berpikir gak baik juga bagi saya. Gak ada pertumbuhan rohani. Gak ada. Jadi kita suka. Jadi kita senang kumpul dengan pencemooh yang akan membawa kita ke karakter yang gak baik. Saya mengakui, saya juga punya kekurangan, dulu suka begitu. Tapi sekarang saya harus berubah. Masa seumur begini masih suka begitu? Tidaklah, saya harus berubah. Saya harus mencari komunitas yang sehat. Ini kita harus punya prinsip. Dan kalau kita udah tahu firman Tuhan yang dikatakan, perhatikanlah siapa teman dekat Anda. Perhatikanlah siapa teman dekatmu. Perhatikanlah seiring waktu kita akan bertindak sama, akan berbicara sama, dan akan berpakaian yang sama seperti mereka. Lihat saja kalau kita punya teman dekat, punya kumpulan, perhatikan saja lama-lama pasti kita akan bertindak sama, berbicara sama, berpakaian sama. Coba lihat aja sosialita. Yang tadinya barangkali masuk-masuk begitu saja, lama-lama sudah ini kelasnya lain, kita juga akan berubah. Kita juga akan berubah. Akan mengikuti gaya dan berpakaian seperti mereka. Karena itu sudah lingkungan kita. Kalau kita tidak tinggalkan ya begitulah kita hidup. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Tadi ini Paulus yang bicara di Korintus, tadi Petrus. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman dan pengaruh sekeliling kita tidak hanya mempengaruhi kesukaan atau gaya hidup kita. Tidak akan mempengaruhi, mengubah kesukaan atau gaya hidup kita atau cara pandang kita. Mereka juga akan mempengaruhi nilai-nilai baik kita. Ini firman Tuhan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun kita diajar dengan baik di rumah kita, diajar dengan tata krama dan sopan santun di rumah kita, sekalipun kita diajar dengan hal-hal yang seturut dengan hukum Taurat di rumah kita, kalau di luar engkau memiliki pergaulan yang buruk, dikatakan akan merusak semuanya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang diberikan orang tua, yang diberikan di gereja, yang kita dengar, yang kita dibentuk dari kecil. Kalau kita memilih pergaulan yang buruk, setua apapun, sedewasa apapun umurnya,
bukan orangnya, bukan jiwanya, orangnya, umurnya. Kalau salah memilih pergaulan, akan masuk ke dalam. Kita tidak akan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itulah kalau kita mau masuk dalam kumpulan begini. Jadi dikatakan sini, teman tidak hanya mempengaruhi kesukaan dan gaya hidup kita, tetapi dia akan mempengaruhi nilai-nilai baik kita. Tapi bersyukur kita ada di ICF. Sangat bersyukur. Karena kita ada iCare. Di iCare kita bisa bergabung di sana, bertumbuh di sana. Ya, kalau di iCare ada ngomongin orang, ya stop lah. Bukan itu tujuan iCare. Tujuan iCare untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, mengenal akan Tuhan. Saya punya komunitas di luar sana, teman-teman SMA. Saya juga memilih ya, boleh dong memilih teman-teman yang sehat sama tidak. Lebih banyak saya berjumpa, memberi waktu saya untuk teman-teman yang sehat. Kalau yang bukan pilih-pilih teman juga. Sekali-kali kumpul rame-rame, tapi saya tahu ada teman-teman yang sehat dalam bergaul. Saya punya komunitas lagi di luar dari kumpulan itu. Saya punya komunitas lagi di sana. Di sana ada yang teman saya yang suka berdoa. Dia bukan dari latar belakang gereja kita, dia gereja tradisional. Tapi saya senang lihat dia karena saya lihat dia pendoa. Kalau mulai ngomong apa dia juga gak suka gitu. Terus itu kedua, kalau ada teman-teman yang susah apa segala yang perlu didoakan, dia langsung hubungi saya. Ajak saya untuk berdoa bagi teman-teman yang lain yang butuh didukung. Kira-kira Jumat lalu saya lagi punya waktu dengan Ci Cecil ngobrol-ngobrol di tempat prakteknya. Tiba-tiba teman saya ngomong, Evi, tolong dong, sekarang juga kita harus jumpa. Kenapa? Ada teman kita yang mau berpisah. Aku hanya bisa mendoakan, aku hanya bisa menasehati. Tapi aku yakin kamu punya kapasitas yang lebih untuk berbicara dengan mereka. Aku bilang, kapan? Gak bisa besok, saya sedang sibuk. Enggak sekarang. Saya langsung cepat-cepat, udahlah. Saya langsung pamit sama si Cecil, saya langsung berangkat. Di Hohi saya sampai, mereka sudah berapa menit kemudian mereka datang. Saya hanya bilang, Tuhan, saya harus bagaimana dengan teman-temanku ini? Ada yang dari yang seberang, ada juga yang datang dari yang seberang, ada juga datang ya dengan masalah-masalah yang lain. Yang datang 4 orang. Saya ngobrol, saya dengar dulu mereka ngomong apa. Setelah ngomong saya tahu satu-satu masalah mereka. Saya cuma ketika mereka ngomong, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, hikmat-Mu aku perlu sekarang. Aku nggak perlu apa-apa sekarang, aku hanya perlu hikmat. Hikmat-Mu apa yang harus aku sampaikan. Benar, pada saat itu setiap masalah yang mereka hadapi, lumayan juga, lama juga kami berbicara, terpecahkan, terselesaikan. Ada yang terima Yesus. Udah lama saya tidak mendoakan orang yang terima Yesus untuk memenangkan jiwa. Pada saat itu ada orang yang dari seberang, saudara kita dari Bani Kedar, buka hati, terima Yesus. Jadi semangat saya kembali. Tuhan, inilah komunitas yang membuat saya bertumbuh. Selama ini hanya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, tidak ada jiwa yang dibenangkan. Ketika saya bisa mendoakan, saya sampai nangis, Tuhan.
kembali semangat saya, bertumbuh lagi iman saya. Ketika orang yang mau berpisah itu saya ngomong, saya doakan, dia menangis, saya rangkul, bertumbuh iman saya kembali. Kembali saya bilang, Tuhan Engkau baik, hikmat-Mu memenuhiku, dapat membantu orang-orang yang membutuhkan Engkau saat-saat ini. Dan kami janji dalam beberapa minggu ini, kami teman-teman saya akan menyerahkan hidup mereka untuk doa pelepasan, menyerahkan semuanya. Saya calling Bu Ratna temani saya. Ada teman-teman saya yang mau melepaskan semua apa-apa yang mereka pegang dan apa-apa yang mereka pernah minum dan makan. Bu Ratna bilang siap. Itu membuat ketika kita masuk dalam komunitas yang membawa kita kembali bangkit, itu beda, spiritnya beda. Saya pun jadi excited, saya bilang Tuhan bawa kembali saya untuk dapat memenangkan jiwa. Selama ini ada orang ya udahlah, kalau ada yang mengenal, ada yang dari seberang mau, saya hanya segan-segan berbicara, takut menyinggung. Tapi kemarin itu hikmat Tuhan benar-benar berbicara, saya berbicara jalan kebenaran, saya berbicara bagaimana Yesus, dia harus mati untuk semua orang, tidak pilih-pilih orang. Teman saya itu menangis, aku mau ikut Tuhan. Anak-anak di Hoi melihat hal itu, walaupun saya berbicara di satu ruangan. Tuhan baik. Jadi dikatakan di sini, satu hal yang harus kita tahu, kita harus bangun hubungan, mempunyai komunitas yang membawa kita. Pelayanan apa ya? Kita buat pelayanan apa ya? Jadi kita juga bertumbuh di sana. Iman kita, roh kita akan bangkit. Kita akan selalu ingin berbuat baik. Pada ayat yang ke-18 kita lanjut di ayat ke-18. Tetapi hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu dan semakin mengenal Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Doa saya Dia saja yang akan selalu dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ini saya ambil dari terjemahan sehari-hari. Dikatakan, tetapi hendaklah kita masing-masing semakin dewasa, semakin sadar akan kebaikan Allah, semakin mengenal Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam Kristus dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Pepatah dunia mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita mau menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana cara kita dapat mengenalnya? Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Dia, hubungan dengan orang dunia kita bisa membangunnya. Ketika kita berteman, kita tanya, kita tahu hobinya, kita tahu kesukaannya, kita tahu bagaimana menyenangkan hati teman kita. Bagaimana dengan Yesus? Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Dia, kita tidak tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, dan serupa dengan Dia, tidak bisa. Karena kita tidak membangun hubungan dengan Dia. Kalau kita bisa membangun hubungan dengan orang-orang dunia, kalau kita bisa membangun hubungan dengan kawan-kawan kita, yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Yang dapat membawa pengaruh yang lebih baik dalam hidup kita. Ada satu pujian dulu, waktu saya remaja. Pernah dengar? Seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Ini bahasanya.
ini kata-kata lagu ini. Setiap kita mau ingin seperti Yesus, tetapi tidak mau membangun hubungan dengan Yesus. Setiap kita ingin sama seperti Yesus. Sama dalam hal apa? Dalam kemurahannya, dalam kasihnya, dalam pengampunannya. Kalau bisa sama seperti Yesus. Ada pujian lagi yang juga belum terlalu lama, yang mengatakan, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu. Bagaimana kita mau sama seperti mata Tuhan? Bagaimana kita mau sama seperti hati Tuhan? Memiliki kemurahan, memiliki kasih, memiliki pengampunan. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Dia, kita dapat sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus, kita bisa sama seperti Dia. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan orang yang tidak memegang teguh firman Tuhan, kita akan bisa sama seperti Dia. Firman Tuhan saat ini, mari ikut Yesus, mari mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena dengan demikian, kita dapat melakukan hal-hal yang hidup sebaik-baiknya seperti Yesus hidup pada saat itu. Kita dapat hidup sama seperti Dia. Kita dapat hidup memiliki kasih seperti Dia. Kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ada saat teduh. Ada mesbah keluarga. Saya setiap jam 8 pagi, Senin, sampai hari Jumat. Ada renungan dari ISJF Jakarta. Instagram, saya ikut setiap pagi. Jam 8, saya langsung ikut. Dari sana saya bisa lihat banyak pastor-pastor yang membagikan isi hati Tuhan. Saya dibangun kembali. Yang begini yang harus kita dengar. Pagi-pagi isi dengan banyak firman Tuhan. Jam 8 saya sudah nonton. Sudah lihat Instagram ISJF Jakarta. Saya ikutin. Kalau saya tidak ada kesibukan, saya lebih sering mengikuti. Karena kesibukan pagi tidak terlalu ini jam 8. Paling 35 menit, 40 menit, itu paling lama lah. Jadi dikatakan mengikut Yesus membuat kita tidak akan menyimpang. Mengikut manusia membuat kita dapat menyimpang. Kita mendapat asupan-asupan yang tidak rohani, tidak firman Tuhan, membentuk watak dan pemikiran kita. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membangun hidup kita pagi-pagi, mesbah keluarga ada. Sekalipun tidak ada mesbah keluarga, ada renungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Berbeda, kita jadi mengenal Dia. Memiliki hatinya. Memiliki kebaikan-kebaikannya. Dan orang dapat melihat Kristus dalam kita. Memang kadangkala kita mempunyai kelemahan, kekurangan. Tapi ingat, ketika engkau lemah, engkau ada kekurangan, datang pada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan kembali. Tapi udah tahu kita punya kekurangan, udah tahu kita punya kelemahan, orangnya sensitif, orangnya mudah tersinggung, tidak dekat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengubah kehidupan kita untuk menjadi orang yang berbesar hati? Firman Tuhan saat ini seperti tema kita.
dikatakan, lihat ke depan. Kita harus hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi seperti yang dulu. Kita udah mau akhiri tahun ini. Ayo, yang lalu biar berlalu, sekarang kita ke depan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, apapun bentuk kita, apapun hal-hal yang membuat kita mundur, tidak maju, kita tinggalkan. Tahun 2022 sudah menanti kita. Harapan yang baru di dalam Kristus. Aku bisa Tuhan, aku mampu Tuhan, aku akan belajar. Aku akan punya komunitas yang baik Tuhan, untuk membawa aku bertumbuh dalam Engkau. Inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini Engkau mengajarkan kami ya Bapa, agar kami berhati-hati dan waspada untuk Tuhan membangun hubungan atau memiliki komunitas yang tidak benar, yang tidak berjalan seturut dengan firman-Mu. Tetapi biarlah kami memiliki komunitas yang benar, yang baik, yang membawa kami bertumbuh, yang membawa kami Tuhan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami harus membangun hubungan dengan-Mu. Kami harus mengikuti-Mu sungguh-sungguh, agar kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus, dan pengampunan-Mu dapat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, dan kami juga dapat terapkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengampuni setiap apapun yang kesalahan dan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Seperti Engkau mengampuni kami. Kami juga dapat mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami, yang dapat mengubah kami dari yang buruk menjadi yang baik. Dan Engkau membawa kami pada kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom Church, saya percaya sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau kita hari ini masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama let's not take it for granted. Mari jangan kita sia-siakan, dan saya mau mengajak kita semua sama-sama bertumbuh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kehidupan kita bisa berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih buat Pastor Evi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati. Nah, pagi hari ini saya juga ingin mengajak kita semua sama-sama berdoa bagi seorang core team leader. Kita mau celebrate. Ada core team leader yang bisa kita rise up dari iCare Profesional 4. Wow, kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Sylvia Ningsi, dan kita percaya dan kita akan berdoa bersama-sama bahwa di dalam musim yang baru ini Tuhan akan kasih penyertaannya, Tuhan akan kasih pengurapannya yang luar biasa. Amin. Ya, sama-sama kita arahkan tangan kita akan berdoa buat Sylvia ya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat Sylvia. Terima kasih untuk setiap dedikasinya, untuk pelayanannya, hatinya yang sudah Tuhan berikan bagi gereja ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa buat dia Tuhan, khususnya memasuki musim yang baru ini. Dia sebagai core team leader, Tuhan boleh mengurapi dia, Tuhan boleh menyertai dia di dalam pelayanannya, di dalam apapun yang dia kerjakan Tuhan. Sehingga dia boleh sungguh membangun, mensupport iCare leadernya dan membangun tim ini, membangun iCare ini, sehingga kami percaya setiap member-member boleh bertumbuh dengan sehat, boleh bertumbuh kerohaniannya, dan mereka semua sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada multiplikasi dari iCare ini, ada perkembangan, ada progres, ada kemajuan yang terjadi. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Sylvia dalam pekerjaannya, dalam usahanya, apapun yang hari-hari ini dia gumulkan. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh memberikan satu hikmat sehingga dia boleh menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Sylvia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Well, Sylvia, sekali lagi congratulations. Thank you. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari ini, pagi ini saya juga ingin menyambut Anda semuanya yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kami.
saya mau mengajak kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, silakan untuk join kembali tetap di channel yang sama, di waktu yang sama di minggu depan. Dan kalau punya pertanyaan silakan boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Juga mungkin kalau ada kebutuhan-kebutuhan doa khusus, silakan juga menghubungi nomor yang sama. Dan mari sama-sama kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan atas ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan boleh jadikan keluarga yang solid, ada persatuan, ada keharmonisan yang dari Tuhan. Tuhan boleh pulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada, setiap permasalahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha di masa PPKM ini. Tuhan, ada kekuatan baru, ada ide-ide baru yang terus Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan bagi kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga kami semua terus boleh keep moving forward dan terus bisa maju Tuhan, dan kami semuanya bisa memberkati orang lain bahkan dengan keuangan kami juga. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini sudah hadir di sekolah secara onsite, biar ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka, penyertaan Tuhan sehingga mereka terhindar dari setiap sakit penyakit, dari setiap virus-virus yang ada. Tuhan juga memberkati bahkan anak-anak-Mu yang bersekolah dari rumah secara online juga. Tuhan memberkati, tetap ada konsentrasi dan fokus yang baik di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan jemaat IFJF Medan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Well, thank you church, God bless you and have a nice Sunday. Wow, 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 kemenanganku. Wow, 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 kemenanganku. Waktu ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia